Hai guys, kembali lagi di channel saya Ultra Seven. Di video kali ini saya akan melanjutkan cara belajar bahasa Korea yang baik dan benar. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jika lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari saya. So, kita lanjut saja belajar. Ya, seperti video sebelumnya saya sudah mengajarkan kalian cara belajar bahasa informal dan formal beserta bahasa dan tulisan Hangul Korea. Dan sekarang ikuti langkah-langkah sederhana ini untuk belajar bahasa Korea dalam waktu singkat dan akan mahir dalam menguasainya. Yang pertama, belajar Hangul atau alfabet Korea. Alfabet dalam awal yang baik untuk menjadi mempelajari bahasa Korea, terutama jika Anda ingin untuk mahir dalam membaca dan menulis nantinya. Bahasa Korea memiliki alfabet yang cukup sederhana, meskipun mungkin pada awalnya akan terasa aneh untuk berbicara bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan alfabet Korea sangat berbeda dengan alfabet Romawi. Yang kedua, belajar menghitung. Mengetahui bagaimana berhitung adalah kemampuan yang sangat penting dalam setiap bahasa. Berhitung dalam bahasa Korea dapat sedikit membingungkan, karena orang Korea menggunakan dua kelompok bilangan pokok yang berbeda, tergantung situasinya. Yang pertama, berhitung dalam bahasa Korea atau bentuk Korea. Biasanya dipergunakan untuk angka dari satu benda dan usia. Contoh berhitung menggunakan bahasa Korea atau bentuk Korea antara lain. Yang pertama, hana untuk 1, do untuk 2, sen untuk 3, dan lain sebagainya. Yang kedua, sedangkan bentuk bahasa Cina atau Sino Korea dipergunakan untuk tanggal, uang, alamat, nomor al, dan lain sebagainya. Contoh bahasa Cina atau Sino Korea antara lain il untuk 1, il untuk 2, sam untuk 3, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ingat perbendaharaan kata sederhana. Semakin banyak perbendaharaan kata yang Anda miliki, semakin mudah untuk dapat berbicara dengan lancar. Biasakan diri Anda dengan sebanyak mungkin kata-kata bahasa Korea sehari-hari yang sederhana. Anda akan takjub betapa cepatnya Anda akan meningkat. Dan beberapa contoh kata-kata Korea yang sering salah pengucapannya. Yang pertama adalah opa. Bagi pecinta K-pop atau K-drama, kata opa tidak asing lagi. Opa di sini terdapat konsonan dasar yaitu O dan A dan disusul dengan konsonan kembar. Jadi P di kata ini ada 2, jadi dibaca opa bukan oppa yang hanya memiliki satu huruf P di bagian tengah. Yang kedua adalah oni. Sama halnya seperti opa, kata oni ini juga tidak memiliki satu N, melainkan 2 N di bagian tengah. N di sini adalah konsonan kembar. Jadi, ia dibaca oni, bukan oni. Dan yang terakhir adalah gumao atau gumaoyo. Kata ini bukan menggunakan huruf U di awalan, namun huruf O pada awalannya. Jika menggunakan huruf U pada awalan, maka pembacaannya akan salah, yaitu gumao. Kata U di bahasa Korea tidak ada. Artinya, U di bahasa Korea diganti menjadi O. Bahasa Korea memang termasuk negara yang biasanya memiliki abjad sendiri. Abjad ini dinamakan Hangul. Buat yang masih baru belajar, pastinya kesulitan membaca tulisan Hangul. Nah, karena menemukan banyak orang kesulitan membaca abjad Korea, namun harus mengetahui cara membaca Hangul secara cepat dan tidak punya waktu mempelajari abjadnya dulu, dibuatlah romanisasi. Saya akan membagikan 7 tips belajar bahasa Korea di rumah dengan mudah. Yang pertama, belajar membaca dan menulis. Pertama-tama kita harus belajar menulis dan membaca. Caranya gampang, kita tinggal cari di Google. Saran saya, tuliskan semua huruf-huruf itu dengan gaya kamu sendiri di sebuah kertas. Lalu cobalah untuk menulis nama-nama orang yang kamu kenal. Dan kalau masih merasa belum hafal, cobalah terus ketik kata itu sampai sudah bisa menulis tanpa mencontek dari huruf yang kamu tulis sebelumnya.
Setelah lancar menulis, cobalah untuk melancarkan cara bacamu, percakapan. Cara paling mudah untuk merencanakan kemampuan membaca kamu adalah mencari lagu Korea yang bergenre ballad dan mulai menyanyikan lagu itu sambil membaca liriknya. Hal ini harus kamu lakukan berkali-kali sampai kamu benar-benar bisa membaca lirik itu dengan baik. Yang kedua, latihan membaca dengan benar. Mungkin saat ini belajar pertama kali secara dan kita akan menyebutkan huruf Korea hanya berdasarkan dengan apa yang tertulis. Tapi sebenarnya sembari melancarkan kemampuan membaca kamu juga bisa terdengar seperti orang Korea asli. Caranya cukup mudah, sama seperti nomor 1. Kalian hanya tinggal mengulang-ulang kata tersebut sampai benar-benar mengerti. Saya akan membacakan beberapa kata-kata kerja yang ada di Korea. Yang pertama, menghapus. Karena sangat penting, aku tidak bisa menghapus kenangan ini. Aju, junghanika ijukaya jujumteo. Yang kedua, menghidupkan. Gak panas, kalau menghidupkannya aja tidak apa-apa. Andawayo, anda guayan guancanayo. Menghubungi. Tidak sengaja aku ketemu teman yang 3 tahun gak bisa dihubungi. Samyeon, dongyeon yulke monton chireo uni manasoyo. Yang terakhir, mengira. Sebenarnya aku tidak tahu hal yang sebenarnya, hanya mengira saja. Sasil, nanan jongman gosel mobean cukal paniayo. Ya, sekian akan paket hari ini dan jangan sampai lewatkan pelajaran yang ketiga dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.